Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ya, 14 Juli 2021, kita akan menganalisa IHSG yang koreksi merah ya, dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Seperti biasa, buat teman-teman yang ingin kasih tip donasi atau support untuk Cuan-Cuan Saham, bisa banget, caranya tinggal klik link Sosiabas di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa kirim donasi untuk cuan-cuan saham dan juga kirim pesan untuk cuan-cuan saham. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah kalau sudah ada waktu pasti saya akan balas seperti itu. Terus juga buat teman-teman jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Alhamdulillah saya juga udah agak mendingan lagi, walaupun masih belum fit ya, tapi setidaknya sudah mendingan. Langsung aja kita masuk ke IHSG, seperti biasa, transaksi dulu. Hari ini 9,6 triliun, bukan jumlah yang terlalu besar ya, di bawah 10 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 179 miliar. Tidak terlalu besar juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya indeks dunia semua pada merah semua ya. Dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, London, Frankfurt, New York, semuanya merah semua. Jadi ya suatu yang wajar hari ini IHSG juga ikut merah ya, karena pada merah juga. Masuk ke net foreign fund tertinggi masih dipegang oleh Duo Nickel, Inco dan Antam. Inco 82 miliar, Antam 43 miliar, lalu Excel 26,3 miliar, ITMG 20,9 miliar, Hardware 18 miliar. Masuk yang dijualin asing ada Bank BCA 147,5 miliar, Telkom 51 miliar, Astra 48,4 miliar, BBNI 18,1 miliar, United Tractor 12,5 miliar, SCMA 10,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG, dan mungkin konten hari ini saya belum bisa lama-lama juga karena masih belum fit ya, belum bisa ngomong lama-lama saya. Seperti yang saya bilang, IHSG itu supportnya sudah saya garis-garisin. Untuk resistennya 6115, terus untuk support ada 6000, 5950, lalu 58584. Dan kelihatan dengan jelas hari ini IHSG sudah rebound dari 5884. Setelah kemarin IHSG kena resisten di sini ya, 6115. Tepatnya high-nya kemarin itu kan 6114. Yang pasti di area resisten, terus belum berhasil breakout, akhirnya IHSG melemah dan dilanjutkan hari ini, tapi sudah rebound kena support seperti itu. Hari ini low-nya 5947, pas banget dia kena support ya. 5947 sampai 5950 itu kan area supportnya IHSG ya. Pas banget, terus akhirnya dia rebound dan closing ada di 5979. Kurang oke sih sebenarnya closingnya, belum di atas 6.000 ya, tapi ya mendingan lah. Yang pasti untuk saat ini IHSG masih dalam masa konsolidasi alias tidak kemana-mana. Kalau kena resisten turun lagi, kalau kena support naik lagi, seperti itu. Sampai kapan kayak gini mas IHSG? Sampai IHSG bakalan breakout seperti itu. Jadi untuk sekarang range-nya masih sama, IHSG masih berada di antara 6115 sampai 5947, sampai berhasil breakout salah satu. Kalau breakout ke bawah ya kita bakal keseret lumayan, tapi kalau breakout ke atas kita bisa lanjut bullish lagi, seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya juga descending triangle segitiga warna birunya ini kan udah melewati dari sini ya. Sebenarnya sih kalau kemarin ya, saya berharapnya itu waktu di sini double breakout sekalian, jadi descending triangle-nya breakout sama resisten 6115-nya breakout juga. Terus habis itu nggak ada resisten lagi, IHSG langsung bullish, itu harapan saya. Tapi ternyata belum kuat, kemarin malah kena 2 resisten dan akhirnya koreksi sampai 1% dan dilanjutkan hari ini, seperti itu. Saya pun juga nggak tahu kapan IHSG ini bakalan breakout. Yang pasti untuk sekarang IHSG nggak bakal kemana-mana dan bakal di situ-situ aja, antara 5947 sampai 6115. Jadi strateginya mungkin bisa
ketika dapat support kayak hari ini tadi bisa serok-serok di bawah saham-saham yang menarik. Nanti ketika IHSG dekat 6115 bisa mulai kurangi porsi lagi seperti itu. Dan kalau misalkan dia turun lagi serok lagi, kalau naik jual lagi seperti itu. Karena kalau misalkan di hold terus saya yakin tidak bakal cuan karena pasti sahamnya itu naik turun ya. Berhasil nyerok di bawah naik. Terus nanti nggak bisa breakout, koreksi lagi, akhirnya turun lagi seperti itu. Jadi lebih baik take profit itu juga penting juga kalau baru dalam keadaan seperti ini. Dan selama belum menjebol 5947 kalau menurut saya masih nggak masalah. Karena ya dia bakalan mantul lagi dan sekarang kalau saya lihat sih arahnya bakalan ke atas ya. Karena dia habis kena support seperti itu. Habis kena support ya dia bakal ke 6000 kalau breakout lanjut ke 6115 lagi. Cuman mungkin untuk sekarang agak beda karena descending triangle-nya sudah ada di bawah 6115. Jadi besok kita lihat apakah waktu kena descending triangle garis warna biru ini IHSG bisa breakout. Kalau enggak ya bakal semakin kecil area konsolidasinya dia. Seperti itu, semakin turun seperti itu. Tapi kita lihat aja nanti. Yang pasti batasi resiko ketika di harga bawah bisa serok-serok, ketika sudah dekat 6115 bisa mulai kurangi porsi sampai IHSG selesai konsolidasi. Ini saya yakin kalau misalkan breakout ke atas, area ini bakal jadi support kuat sekali ya, area konsolidasi ini. Dan semoga aja segera breakout ke atas. Yang pasti PR-nya itu aja dah. Sampai bosan saya 6115 itu IHSG. Kalau bisa breakout kita baru lanjut rally lagi seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Astra mungkin ya. BBCA sama Telkom tidak ada pergerakan signifikan. Udah habis kita cek. Sorry saya masih agak serak ini. Nah, ini Astra hari ini turun 3,47%. Ada asing juga keluar ya, 48 miliar. Volumenya sih tidak terlalu besar, cuman rata-rata doang. Dan belum ada divergen dia berarti ya. Harga ke bawah, indikator juga ke bawah. Seperti itu. Sisi bagusnya terakhir dia dari rebound dari area oversold dan sudah terjadi technical rebound, lalu dia kena resisten dan akhirnya turun lagi. Seperti itu. Bisa kita lihat kalau Astra ini memang masih downtrend ya, dan masih belum melemah trennya ini karena masih belum divergen. Dia berada di sebuah channel, ini yang saya garis ini, dan dia baru dekat sama supportnya. Jadi mungkin bentar lagi dia bisa rebound seperti itu. Kalau dia berhasil rebound dari 4.700, itu juga area support ya. Di sini dia rebound, di sini juga area support 4.700 ini. Seperti itu. Tapi kalau jebol 4.700 ya dia bakal melanjutkan downtrendnya ini ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas seperti itu. Jadi untuk saat ini Astra ini baru di support 4.700, tapi kalau jebol ya bakal mencari support baru. Mungkin bisa sampai 4.400 mungkin ya kalau dia mau ngabisin jatah downtrendnya dia. Seperti itu. Itu untuk support 4.700-an. Untuk resisten berarti ada di sekitar sini. Ini 4.860 sampai 4.950 itu area resistennya dia yang terdekat. Kalau dilihat hari ini juga dia ada big distribution sama netral ya. Netral sama big distribution. Tapi kalau dilihat ke belakang ya lebih banyak distribusinya juga sih. Seperti itu. Dan yang paling jelas adalah ya memang dia ini baru strong downtrend ya. Di bawah EMA 20 dan EMA 20 di bawah EMA 50. Jadi ya sama kayak saham uptrend tapi arahnya ke bawah, ya itulah namanya saham downtrend. Lebih baik saham-saham kayak gini dihindari dulu aja, cari saham yang uptrend. Karena trend is your friend. Kalau misalkan kita trading di saham yang sedang uptrend, setidaknya chance 50% kita tuh udah menang. Kenapa? Karena kalau walaupun kita nyangkut, misalkan ya, contoh kita beli di sini nih, waktu Astra ini kan posisi baru uptrend ya Astra nih. Kita beli di sini nih, terus habis itu dia turun nyangkut. Tapi karena dia baru uptrend, ya akhirnya kejemput juga kan, di sini kita kejemput juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan saham downtrend, mau di average down terus ya gak bakal kejemput-jemput seperti itu. Tuh. Kalau saya lihat sih blue chipnya baru pada kurang bagus sih. IHSG ya, kayak Astra, Big Bang, Telkom tuh baru pada kurang oke. Tapi nanti kita lihat aja. Yang bagus malah saham-saham second liner dan teknologi ya. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau teman-teman udah punya barang,
harus tahu, harus mau ngapain. Kalau belum punya barang juga lebih baik hindari dulu, seperti itu. Mungkin bakal lebih aman kalau masuk di area 4.400 sampai 4.600-an. Tapi nggak tahu juga ya apakah bisa sampai sana atau enggak. Dan sekarang sudah ada di area supportnya dia ini di 4.700 seperti itu. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau keluar, besok kalau misalkan ada technical rebound bisa dimanfaatkan untuk exit. Seperti itu untuk Astra. Lanjut kita cek BBNI. Nah, ini BBNI ada di area support juga ya. Supportnya kan di sini nih, sekitar 4580 sampai 4600. Ini saya hapus ulang aja. Nah, ini ya, dia baru di area support cukup kuat untuk Bank BNI ini. Ini kan ada area demand juga sekitar sini. Nah, ini mungkin ya, tapi terlalu besar sih. Seperti itu. Yang pasti sekarang dia ada di area support. Sebelumnya dia juga rebound di sini 4.600 dan sekarang dia kemarin ya terakhir rebound di sini juga area 4.580. Seperti itu. Lalu sekarang rebound lagi dan harusnya sih sudah divergent ini ya. Karena harga ke samping tapi indikatornya cenderung ke atas walaupun belum ada tekuan seperti itu. Tapi indikator divergentnya pun masih kecil juga, masih sangat lemah ya. Seperti itu. Alangkah lebih baik tunggu dia ke samping dulu aja untuk Bank BNI ini. Konsolidasi di antara 4.600 sampai 4.800. Nanti kalau dia breakout ke atas baru menarik ada arah ke atas lagi. Tapi kalau misalkan dia breakout ke bawah jebol 4.580 ya kalau menurut saya ada arah ke 4.300-an untuk Bank BNI ini. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti Bank BNI mau kemana dia. Untuk sekarang dia baru disupport ini, semoga aja bisa bertahan ya dari 4590 sampai 4560 ini. Karena kalau nggak bisa bertahan ya bisa agak dalam juga sampai 4300-an. Seperti itu. Kalau dari akumulasinya juga masih belum ada. Cuman kalau dari pergerakan asing, ada asingnya masuk terus ya ini ya. Foreign flow-nya kelihatan naik terus. Hari ini pun ada distribusi juga, ini juga saham strong downtrend ya. MA20 di bawah MA50 dan harga di bawah MA20. Lebih baik juga dihindari dulu aja sih saham-saham kayak gini. Walaupun kita tahu fundamentalnya bagus, sektornya oke, tapi kalau trennya baru jelek ya harus siap ketarik ke bawah dulu. Seperti itu. Hari ini juga ada big distribution dari top 1, top 3 maupun top 5 ya untuk Bank BNI ini. Suatu yang wajar sih, saham baru downtrend seperti itu. Tuh, sekarang baru di support kuat ini. Alangkah lebih baik kalau teman-teman mau keluar ya, tunggu rebound dulu aja. Kalau dia ada rebound, ya keluar. Tapi kalau dia jebol, ya lebih baik keluar juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau di hold, ya silakan juga keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat, bank-bank blue chip, saham-saham blue chip ini baru kurang bagus di IHSG ini. Seperti itu. Lanjut kita cek United Tractor. United Tractor ini juga turun udah lumayan dalam ya. Dia udah di 18.600 setelah sebelumnya dia rebound dari support nih 20.000 support kuat ya. Ada rebound tapi akhirnya berhasil breakout dengan volume yang cukup besar juga. Terus akhirnya melanjutkan penurunannya seperti itu. Untuk sekarang sih dia udah kena area support ya. Sebelumnya di sini resisten juga. Sekarang dia udah sampai ke area supportnya. Seperti itu. Untuk next supportnya ada di sekitar sini. Ini 17.875 ini ada support juga. Sebenarnya ini area sih 18.550 sampai 17.875 ini area supportnya dia. Untuk indikator juga masih mengarah ke bawah, histogramnya ke bawah, MACD-nya juga ke bawah, divergennya juga gagal. Yang bagus cuman dia udah masuk area oversold doang. Jadi mungkin deket-deket ini United Tractor bisa rebound juga. Seperti itu. Karena udah masuk area oversold ya. Tapi kalau untuk membalikan arah saya sih belum tahu juga. Mungkin bisa aja dia mau nge-retest 20.000 dulu karena waktu dia jebol belum ada retest ya. Jadi dia rebound, retest 20.000 terus nanti tinggal kita lihat apakah kembali ke atas atau retest untuk turun lebih dalam seperti itu. Tuh, harusnya sih deket-deket ini rebound ya untuk United Tractor. Buat teman-teman yang nyangkut pengen keluar bisa manfaatkan technical rebound itu untuk keluar nanti ketika dia rebound ya karena dia masuk area oversold.
Hari ini juga ada distribusi dan akhir-akhir ini cenderung didistribusi terus. Ini tractor ini bandar movementnya juga turun. Terus ya ini juga habis dead cross ya, MA20 di bawah MA50, sahamnya baru downtrend juga seperti itu. Ini salah satu proksi batu bara, tapi kalau kita lihat belum pada jalan. Memang saham batu bara ini baru tertentu aja, kayak ITMG ya, itulah seperti itu. Lebih baik hindari dulu untuk saham-saham yang baru downtrend kayak gini ya, sama kayak tadi itu seperti itu. Lanjut kita coba cek SCMA yang setelah kemarin naik banyak ya. SCMA hari ini asingnya ada jualan nih. Terakhir dia kena resisten 2400, resisten cukup kuat, area resisten ya di sini ya, 2400 ini sampai 2550, dan dia hike sampai ke sana, terus habis itu koreksi. Kelihatan sebenarnya tanda-tandanya waktu dia kena resisten terus candle-nya jelek ini, volumenya kan besar, artinya terkonfirmasi ya, seperti itu. Dan pas hari ini dia rebound dari supportnya 2030 2040 itu kan supportnya dia. Sebelumnya di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound, terus di sini dia rebound lagi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang dia baru dekat di area supportnya SCMA ini, dan kalau misalkan dia melanjutkan kenaikan ya bisa ke arah 2400 lagi. Ini kalau dia lanjut uptrend ya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa berlanjut ya bisa jebol 2030 terus ke support selanjutnya di sekitar sini 1960-an seperti itu. Jadi cukup menarik kalau misalkan tadi pagi serok waktu dalam ya, waktu 2030 diserok di sana. Setidaknya sekarang udah cuan juga, terus ada potensi rebound ke atas karena habis kena support seperti itu. Untuk yang masih di calon-calon golden cross kayak kelihatan mau koreksi ya. Terus RSI juga udah sampai area overbought, jadi suatu yang wajar kalau dia koreksi juga kemarin seperti itu. Tinggal kita lihat aja apakah dia bisa bertahan dari 2000 apa enggak. Kita pakai 2000 aja untuk toleransinya si SCMA ini. Kalau misalkan dekat-dekat 2000, kalau mau entry, kalau menurut saya resikonya rendah sih. Cuma nanti kalau misalkan dia jebol ya wajib keluar kalau jebol 2000 ya. Seperti itu, dengan target resisten di sini pertama 2320, lalu setelah itu 2400. Seperti itu. Untuk story-nya masih bagus. Kalau kita tahu juga ini grupnya MTech ya, yang Bukalapaknya mau IPO seperti itu. Tapi kalau target cup handle memang sudah habis ya untuk SCMA ini kemarin. Seperti itu. Dia dari akumulasinya masih bagus banget. Akhir-akhir ini dia akumulasi terus. Hari ini pun juga masih ada small akumulasi. Untuk bandar movementnya juga masih naik tinggi, menjulang. Terus juga ya memang asingnya nggak ikut-ikutan untuk di SCMA ini. Masih bagus sih kalau menurut saya. SCMA ini masih punya story soalnya. Koreksinya pun juga ya volumenya lumayan kecil-kecil ya. Yang gede waktu kemarin doang 8 Juli ini waktu kena resisten. Koreksi volumenya lumayan gede. Terus setelah itu kecil-kecilan seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Selama masih bertahan di 2000, kalau mau di hold silahkan. Tapi kalau jebol 2000, ya dia bisa cari support selanjutnya ke sekitar 1900-an. Seperti itu. Itu untuk SCMA. Lanjut kita coba cek INKP. Yang udah divergent dari lama tapi nggak rebound ya. Nih, dia bahkan udah sampai jebol area demand sekali lagi. Yang kotak pink kedua ini. Kan ini kan pertama kotak pink ini area demand ya. Kedua di sini ada kotak pink juga saya garis, dan dia udah jebol lagi. Seperti itu. Divergentnya sih belum gagal ya. Ini masih arah ke atas, tapi harga arahnya ke bawah terus. Kalau menurut saya tinggal tunggu waktu rebound aja, karena tren downtrendnya semakin melemah. Seperti itu. Cuman langkah lebih aman sebenarnya kalau bisa kayak gini, kalau dia geraknya udah ke samping ya. Jadi habis downtrend gerak ke samping. Nah waktu dia konsol itu nanti kita tunggu breakout terus baru masuk ikut pembalikan arah seperti itu. Kalau kita lihat harga komoditasnya, pulp and paper sebenarnya sudah ada rebound, tapi memang sahamnya masih belum merespon ya. Mungkin karena memang pasarnya juga baru kurang bagus. IHSG kemarin beberapa hari koreksi. Yang pasti ini sudah divergent lama untuk INKP ini. Tinggal tunggu candle konfirmasi aja. Kalau ada candle rebound, di sini ada tekuan, harusnya bakal menarik INKP ini seperti itu.
Target sih sini kalau misalkan dia rebound ya 8.100-an ini. Seperti itu. Dengan support di sini 7.200, walaupun sekarang udah jebol, berarti sekarang support ada di sekitar sini 6.850-an. Ini ada support ya. Seperti itu. Dan kita lihat ya jelas ini saham downtrend juga. Trennya masih belum patah ya, yang downtrendnya ini waktu dia turun ini. Seperti itu. Di sini juga bisa kita lihat jelas di bawah MA20 dan MA20 di bawah MA50. Artinya strong downtrend ini sahamnya. Masih didistribusi terus juga untuk YNKP ini. Big distribution terus ya. Akhir-akhir ini juga didistribusi terus, belum kelihatan ada akumulasi lagi. Lebih baik dihindari dulu aja sih saham-saham kayak gini. Cuman kalau teman-teman berani spek buy ya biasanya nanti upside-nya bakalan tinggi sekali. Seperti itu. Alangkah lebih aman kalau mau masuk ya nyicil-nyicil aja, karena 7.200 saya udah jebol juga ya. Itu support cukup kuat padahal volumenya pun juga lumayan. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko dulu aja untuk saham-saham kayak gini. Kita coba cek ADI-nya. ADI-nya juga turun 4%. Ini dia sudah sampai ke area demand baru lagi ini di sekitar 7.200 ini. Nah, sekitar sini kan ada area demand juga ini, tempat dimana dia konsolidasi ya. Dan dia udah sampai sini dan udah ada rebound. Hari ini low-nya 7075 dan closing-nya di 7.200. Lumayan, rebound-nya juga volumenya cukup besar juga dan belum ada akumulasi. Masih sama, masih strong downtrend ini saham. MA20 di bawah MA50 dan masih turun terus setelah dia kemarin rally ya. Seperti itu. Untuk divergennya pun juga sebenarnya masih belum gagal karena dia masih bisa mengarah ke atas, sedangkan harga mengarah ke bawah terus dan udah divergen lama sekali. Mungkin bisa aja nanti dia rebound dari area demand yang ini ya, di sekitar 7250 sampai 5700. Agak besar sih spare-nya. Lebih baik hati-hati aja. Seperti itu. Jaga cicilnya agak panjang lah. Seperti itu. Untuk support pertama di sini 7.200 ini. Lalu setelah itu di sini sekitar 6225, lalu setelah itu 5.700 untuk take-in. Cuman alangkah lebih baik hindari saham-saham yang baru downtrend kayak gini. Cari saham yang masih uptrend aja. Seperti itu. Itu untuk take-in. Kita coba masuk ke yang dibeli asing. Inco Antam kemarin udah kita bahas ya. Excel kemarin juga udah. Kita coba cek ITMG. Yang saham batu bara tapi yang masih naik ya. Yang lain masih pada belum naik. ITMG ini masih naik terus. Simpel karena memang dia diakumulasi terus ya. Beda sama yang lain masih belum diakumulasi. Untuk ITMG ini udah diakumulasi terus. Bandar movementnya juga naik tinggi. Makanya kenapa dia jalan duluan, karena bandarnya udah di dalam. Terus ini juga saham batu bara yang paling respon sama harga Newcastle Coal, harga batu bara Newcastle, karena memang ini 80% penjualan itu keluar negeri, jadi dia ngikutin harga Newcastle. Beda sama kayak PTBA Adaro, itu kan dia kan ada kontrak sama PLN ya, yang harus menjual di harga $70 kalau nggak salah. Seperti itu. Nih, ini memang bagus ITMG untuk akumulasinya juga. Dia juga sebenarnya saham uptrend ya, karena MA20 di atas MA50, garis hijau di atas garis ungu, dia juga diakumulasi terus. Hari ini pun juga ada akumulasi, walaupun broker pertamanya distribusi, cuman broker 3 sama broker 5-nya small sama big akumulasi. Cukup menarik, tapi kalau kita gabungin memang dia udah dari lama diakumulasinya. Seperti itu. Paling menarik sih ini saham di antara saham batu bara yang lainnya. Dia juga sepertinya udah breakout. Tinggal tunggu breakout yang sini aja. Nih 15675. Kalau misalkan dia bisa breakout 15675 harusnya cakep banget sih. Bisa kenceng dia kalau breakout 15675, 650 ini. Ini bisa bikin cup handle, bisa bikin flag dan lain sebagainya. Kalau flag sih udah breakout ya. Karena dia udah di atasnya flagnya. Tinggal kita lihat aja ini mau gimana. Target ini nih 15675, dan kalau misalkan bisa breakout baru kencang ITMG. Seperti itu. Kalau ngikutin harga batu bara ya mungkin target bisa sampai ke sini sih 23.800. Cuma itu bukan target seminggu 2 minggu, mungkin bisa setahun sampai tahun depan ya. Bukan target jangka pendek yang pasti untuk ITMG. Seperti itu. Tapi masih menarik kalau menurut saya, karena harga batu bara juga sudah jauh sekali, sudah $132 itu udah harga batu bara tertinggi
cuman saham-sahamnya aja pada belum jalan seperti itu. Lanjut kita coba cek S Hardware yang hari ini koreksi. Ya, setelah kemarin dia naik tinggi 6%, 7%, 4%, 5%, terus hari ini dia koreksi. Beberapa hari yang lalu sih koreksi udah. Seperti itu. Ini juga saham udah breakout dari downtrend channelnya dia setelah dia membuat downtrend channel ya, waktu turun. Nih. Lower high, lower high, lower low. Ini lower low, lower high, 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 lower low. Ini sempat false breakout ya, tapi masih buat low baru dan akhirnya rebound kuat walaupun volumenya lumayan sih waktu rebound kemarin tuh. Seperti itu. Ini juga dia kemarin masuk area oversold terus akhirnya rebound tinggi sekali sampai berhasil breakout dan kena resisten yang saya garis ini 1575 ini ada resisten di sana dan pas dia kena lalu koreksi dengan volume yang cukup bagus. Koreksinya volume tidak terlalu besar. Cuman hari ini doang yang volumenya cukup besar koreksinya seperti itu. Untuk target ya jelas ini 1575 ini. Kalau misalkan bisa breakout bisa ke resisten selanjutnya ya. Ini mungkin ke sini sekitar 1650 ini ada resisten juga. Seperti itu. Kalau bisa breakout 1575. Tapi kalau misalkan dia lanjut koreksi, ya mungkin dia bisa ke sini sekitar 1400-an. Ini ada support dan mungkin dia bisa nge-retest channelnya ini. Karena setelah dia breakout belum di-retest ya. Kita lihat dulu aja. Tapi harusnya 1400 ini bisa menahan penurunan dari S Hardware sih. Dilihat dari ini juga udah ada shadow ya, artinya udah ada perlawanan dari bawah. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok gimana. Ini juga dia pas kena EMA 20 dan EMA 50 dan bentar lagi mau golden cross. Kok sampai golden cross sih harusnya cakep ya S Hardware ini. Artinya sinyal penguatan, sinyal uptrend karena EMA 20-nya naik ke atas EMA 50. Seperti itu. Akumulasinya juga akhir-akhir ini kelihatan diakumulasi terus. Bandar movementnya juga arahnya ke atas ya. Cukup oke sih. Biasanya ini saham-saham yang mau balik arah. Seperti itu. Itu untuk S Hardware. Lanjut kita coba cek Harum. Ini salah satu saham nikel juga yang kemarin belum kita cek ya. Atau udah, saya lupa. Pokoknya kemarin kan kita ngeceknya Antam sama Inco. Nah ini Harum hari ini juga naik lumayan. Dia naik 3,4% ya. Volumenya juga lumayan, ada volume. Terus dia juga diakumulasi juga. Tapi kan memang kita lihat kalau si Harum ini geraknya masih ke samping alias masih konsolidasi, belum breakout. Breakoutnya sih nanti kalau dia udah breakout sini pertama 5.700. Kalau dia bisa breakout lanjut ke sini 6.150 dan kalau bisa breakout baru lanjut jalan lagi. Itu kalau menurut saya. Sekarang biasanya fase kayak gini tuh fase akumulasi ya. Biasanya ada yang nampungin waktu dia sideways nih. Kelihatan sekali juga bandar movementnya naik terus ya. Jadi waktu sideways ini ada yang nampung. Karena memang harga nikelnya juga udah bagus juga. Artinya katalisnya ada lah untuk saham nikel ini. Seperti itu. Masih menarik untuk buy kalau menurut saya. Karena dia masih di area konsolnya ya. Cuman ya biasanya nunggu lama. Karena belum pasti breakout juga. Ini pas banget. Hari ini dia kena resisten. Dan closing di 5350-an ini. Seperti itu. Untuk resisten selanjutnya dari sini 5575, 5750, baru 6125. Seperti itu. Untuk support terdekat sini 5125, terus habis itu 5000. Seperti itu. Bisa masih dekat juga sih dari 5000 ini. Bisa buat entry kalau teman-teman pengen punya koleksi saham nikel ya, antara Inco, Antam atau Harum. Bisa dijadikan opsi juga. Seperti itu. Lanjut kita coba masuk yang merah-merah. Kita coba cek dari LPPF. Yang hari ini sepertinya ARB ya. Ya, hari ini LPPF ARB dengan volume lumayan juga, volume di rata-rata ya, seperti itu. Setelah kemarin dia naik lumayan tinggi, ini memang penyakitnya LPPF sih, saham-saham lipo ini naik turun naik turunnya galak, nggak halus. Nih shadownya tinggi-tinggi, ini juga sering diangkat langsung dibanting. Ini juga ya, 2 hari 3 hari yang lalu ada candle pembalikan arah ini. Dia kena 2750, kayaknya udah kena resisten. Ya, dia udah kena resisten ya.
resisten gap ini 2710 sampai 2800. Dia sampai ke sana tapi ternyata belum berhasil nutup sekalian dan akhirnya koreksi. Hari ini sih kemarin sih koreksinya kecil ya volumenya 6% ini. Tapi hari ini koreksi volumenya lumayan besar. Seperti itu. Kelihatan ada tanda-tanda melemah untuk LPPF ini. Dilihat dari indikator, MACD-nya calon dead cross, histogramnya udah melemah. Terus ini juga RSI sudah kemarin divergent, lalu dia udah di area overbought juga, akhirnya koreksi. Seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya juga hari ini ada distribusi, cenderung distribusi ya, small sama normal distribusi ini untuk hari ini. Tapi akhir-akhir ini dia cenderung didistribusi setelah sekian lama diakumulasi ya. Sepertinya bandernya udah pada mulai TP. Cuman kalau kita lihat ya memang si LPPF ini masih saham uptrend karena dia masih di atas MA20 dan masih di atas MA50. Dan kalau kita lihat sifatnya dia nurutnya sama MA50 sih. Nih, setiap kena MA50 pasti rebound. Jadi mungkin ya untuk sekarang supportnya di sekitar 2000-an ini. 1960 ini deket sama MA50-nya. Seperti itu kalau kita mau pakai moving average ya. Tapi kalau kita pakai support klasik, coba kita lihat candle kecil. Nah ini tadi sebenarnya kena support di 2270, tapi dia closingnya bukan karena kena support ya, tapi karena ARB. Untuk support selanjutnya di sini sekitar 2130. Ini ada support itu harusnya bisa menahan penurunan sih. Cukup kuat juga 2130 ini untuk menjaga penurunan si LPPF. Tinggal dilihat aja besok ketika di 2130 apakah berhasil bertahan atau enggak. Kalau enggak ya dia bisa cari support selanjutnya. Mungkin bisa sampai 2000-an kalau misalkan enggak bisa bertahan ya. Seperti itu. Untuk LPPF yang pasti batasi resiko aja. Lanjut kita coba cek ERA mungkin ya. ERA ini udah lumayan dalam, udah sampai 575. Ternyata dia gagal all time high ERA ini ya. Sayang sekali. Setelah nggak berhasil all time high kan 700 berapa nih? Oh, udah berhasil sih. Setelah dia all time high, terus koreksinya lumayan tajam juga dan sekarang sampai ke support lagi. Tuh, di sini. Ini kan area support ini 580 ini yang sebelumnya saya bikin 2 garis ini. Area konsolnya dia ya 580 sampai 640. Dia sempat bertahan di 640 tapi jebol. Terus ya udah ke 580 lagi. Seperti itu. Kalau misalkan 580 sampai 575 ini jebol, dia bakal ke support selanjutnya sih. Itu mungkin di sekitar sini. Sekitar 560. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja si ERA ini mau kemana. Tuh. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa bertahan dari 560 lagi, ya bisa turun lagi. Mungkin bisa sampai sini sekitar 520 ya. Area supportnya ERA itu. Seperti itu. Kalau dilihat dari indikator juga semuanya masih mengarah ke bawah semua ya. Dari histogramnya ke bawah, MACD-nya ke bawah, RSI-nya ke bawah, kelihatan baru koreksi. Kalau menurut saya sih batasi risiko di 575 aja. Kalau 575-nya jebol, lebih baik exit dulu aja. Biar dia cari support, nanti kalau dia ada gerak ke samping, ada tanda-tanda rebound, baru masuk lagi. Seperti itu. Ini juga dia mulai didistribusi. Setelah diakumulasi dengan kuat ya, ini mulai didistribusi, bandar movement-nya pun juga mulai mengarah ke bawah, walaupun masih belum sebanding dengan akumulasinya. Tapi yang agak serem ini sih, kalau misalkan dia udah berada di bawah MA20 dan di bawah MA50, dan kalau sampai dead cross ya itu kan artinya sinyal downtrend untuk si ERA itu. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau 575 nggak bisa bertahan, ya mungkin sih bisa sampai 500-an ya untuk si ERA ini. Kita lihat aja nanti. Itu 500-an nanti ada support psikologis, ada MA200 juga, baru cukup kuat di sana. Nanti tinggal kita lihat aja. Seperti itu. Lanjut kita coba cek Pegas yang udah ganti kepala. Udah nggak 1000 lagi ya Pegas ya. Pegas sebenarnya simpel, dia masih berada dalam downtrend channelnya dia. Setelah kemarin dia rebound ya. Di sini 1000 kena support, terus habis itu rebound, dead cat bounce karena udah divergent juga, tapi akhirnya turun lagi. Dan bahkan dia membuat low baru. Seperti itu. Kalau menurut saya sih target sekalian sampai sini aja sih, 900 untuk Pegas ini. Nanti kalau misalkan udah 900 baru dia bisa rebound dengan kuat. Harapan saya kayak gitu. Untuk divergentnya sebenarnya udah dari lama ya.
karena indikator ke atas terus tapi harga ke bawah terus, tapi memang dia masih downtrend. Jadi kalau rebound ya masih dead cat bounce seperti itu. Lebih baik kalau misalkan mau spek buy untuk Pegas ini di 900-an aja, atau lebih baik cari saham yang masih uptrend. Tapi kalau misalkan nggak ada yang uptrend lagi ya kalau teman-teman pengen masuk ke Pegas, masuk di dekat 900 saja itu bahkan lebih oke. Atau setidaknya kalau pengen masuk dari sekarang karena nggak mau ketinggalan ya bisa nyicil-nyicil. Tapi kalau dilihat harusnya sih dia bisa sampai 900 ya, karena dia terakhir jebol supportnya kemarin 990 ini jebol ya, target selanjutnya bisa sampai 900-an untuk Pegas ini. Nanti kita lihat aja dia mau kemana, seperti itu. Ini memang kelihatan strong downtrend sekali sejak di sini ya, ketika dia dead cross EMA20 nya motong EMA50 ke bawah, terus sahamnya juga di bawah EMA20, akhirnya ya udah turun terus disertai dengan distribusi terus untuk si Pegas ini. Tuh. Lebih baik tunggu di 900-an aja kalau teman-teman pengen masuk Pegas. Seperti itu. Dan kalau naik jangan lupa TP, karena takutnya itu adalah dead cat bounce seperti itu. Lanjut, coba kita cek AGI. AGI ini setelah dia hari ini sampai ke support ya, low-nya hari ini 1365, lalu rebound disertai dengan volume yang lumayan dan candle-nya pun juga cukup kuat. Cukup menarik AGI ini, bisa kita gunakan 1400 ini sekarang sebagai support. Tapi pas banget dia closing kena resisten ya 1530. Sebelumnya rebound dari 1530, terus kemarin jebol dan hari ini rebound lagi dan closing di 1530. Tepat seperti itu. Untuk sekarang dia masih di tengah-tengah sih ini sebenarnya. Dari resisten juga lumayan di sini 1650. Untuk support juga support kuatnya tadi ya 1400-an ini, seperti itu. Jadi kalau mau masuk alangkah lebih baik hati-hati dulu karena belum disupport kuat kalau untuk AGI ini. Tapi kalau udah punya barang ya lebih baik hold aja karena dia ada tanda-tanda rebound ya dari supportnya dia. Artinya dia ditolak juga waktu ke bawah. Kayak bandernya masih mau naik sih, seperti itu. Harapannya seperti itu. Yang masih batasi resiko untuk support terdekatnya 1400-an. Support terdekat sekarang sih 1530 ini. Tapi kalau jebol ya lanjut bisa sekitar sini 1400-an. Tapi untuk resisten 1650. Kalau 1650 dia shadownya sampai 1715. Kalau misalkan 1715 sudah breakout baru bagus kalau menurut saya. Target bisa ke 1970-an ini. Seperti itu. 1970 sampai all time high ya, 2100-an. Dengan catatan kalau misalkan bisa breakout 1700. Tinggal kita lihat aja nanti apakah AGI bisa breakout atau tidak. Seperti itu. Terakhir, coba kita cek, belum kita lihat dalamnya ya. Hari ini juga ada big akumulasi untuk si AGI ini ya. Dari ZP, CP. Ini waktu kemarin dia divergent ini, ada yang nampung. Terus waktu diangkat, terus ini udah mulai TP-TP bandernya, tapi mulai diakumulasi lagi akhir-akhir ini ya. Apakah mau dijalankan lagi ya kita lihat aja. Yang pasti batasi resiko aja untuk saham-saham kayak gini. Semua saham sih batasi resiko aja. Dia juga rebound dari EMA20, jadi semoga aja dia strong uptrend dengan support EMA20 ya. Tinggal kita lihat aja nanti seperti itu. Cukup menarik, ada akumulasi lagi hari ini. Terakhir kita cek TINS, temennya Trio Metal juga yang sudah kembali ke 1600 lagi. Nah ini lumayan oke, dia dekat di area buy juga 1600-an ya. Tuh, dan setahu saya ini katalisnya sama kok, sama si Antam, ngikut nikel ya, walaupun dia komoditasnya timah, tapi ngikut nikel juga untuk si TINS ini. Seperti itu. Selama masih dekat 1600 sampai 1500 buy masih oke sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan sampai jebol 1500 itu baru exit aja. Seperti itu. Kelihatan banget ini di area demand yang cukup kuat 1500 sampai 1600 itu. Tuh, dan kalau misalkan dia bisa breakout sini 1645 mungkin bisa jadi inverted and shoulder kecil. Ini shoulder kiri, ini head lalu calon shoulder kanan. Dengan breakoutnya ada di sekitar 1670 sampai 1650. Seperti itu. Kalau misalkan bisa breakout mungkin target bisa ke sini ya. Sekitar 1780 sampai ke 1940 area demand selanjutnya. Seperti itu.
Ya mungkin dia geraknya nanti bakalan sama kayak si trio metal ya, Antam Incotin. Dia juga divergent karena harga ke bawah tapi indikatornya ke atas seperti itu. Cukup menarik untuk TINS ini. Hari ini juga ada big akumulasi dan akhir-akhir ini cenderung diakumulasi ya beberapa hari yang lalu oleh broker AZ untuk hari ini. Ini juga bandar movement yang mulai naik lagi dan mau double bottom, tapi ini nggak bisa ya, nggak bisa pakai double bottoman di sini karena dia bukan supply demand seperti itu. Kalau misalkan bisa golden cross pun juga cakep juga ini, EMA 20 yang motong EMA 50 ya. Semoga aja lah ada nyawa di saham-saham nikel lagi biar IHSG bisa kencang lagi lah ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk konten hari ini, mohon maaf saya masih kalau kurang oke penyampaiannya karena saya masih kurang fit. Semoga bermanfaat. Support terus jangan cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Seperti itu. Sekian dari saya dan salam cuan.